Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Berita Pagi TV Unpas bersama saya, Yesika Fauzia. Dalam 30 menit ke depan, kami akan membawakan sejumlah berita-berita terhangat. Di antaranya, kabar yang pertama terdapat dari FISIP Unpas diliburkan perkuliahan, dan perkuliahan tatap muka digantikan dengan pertemuan daring atau online. Yang kedua, terdapat kabar bahwa mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Unpas gelar kuliah umum dengan narasumber produser CNN. Selamat siang. Siang, Farel. Apa kabar, Bu, hari ini? Baik, alhamdulillah. Gimana, Farel? Alhamdulillah juga, Bu. Oke, saat ini saya telah bersama salah satu dosen FISIP Unpas, Bu Ananda Putri, yang sebagai dosen komunikasi korporat. Ya, Bu, bagaimana pendapat, kita langsung saja, bagaimana pendapat dosen terkait perkuliahan online ini, Bu? Oke, kalau perkuliahan online ya pertama ya kita melihat dulu dari kebijakan dari pemerintahnya ya. Karena dengan adanya pandemi ini sehingga mengharuskan orang untuk menjaga jarak gitu kan ya. Dan perkuliahan kita ini kan cenderung kalau berkumpul karena berkumpul banyak orang sehingga memungkinkan potensi untuk terjadinya penyebaran virus. Sehingga dilakukan kebijakan untuk dilakukan kuliah online. Kalau menurut pendapat saya sih ada positif dan negatifnya ya dalam kebijakan kuliah online ini. Pertama, kita dituntut untuk memaksimalkan teknologi yang ada gitu kan. Jadi sekarang kita sudah memanfaatkan teknologi pembelajaran jarak jauh gitu kan. Mahasiswa juga dituntut untuk mampu gitu beradaptasi dengan teknologi yang ada saat ini gitu. Jadi sehingga kedepannya kalau misalnya kondisi normal pun mahasiswa akan terbiasa gitu dengan pembiasaan teknologi di masa pandemi ini. Nah, negatifnya mungkin kekurangannya ya menurut saya kurang maksimalnya karena tidak ada tatap muka secara langsung sehingga feedback Pengajarannya ke kurang mungkin. betul feedback ke mahasiswanya pun berbeda gitu rasanya. Jadi mengajarnya juga terkendala kadang kan tidak langsung bertatap muka, tidak langsung melihat emosi di kelas gitu gimana mahasiswanya, tanggapan dari mahasiswanya gitu. Itu sih kalau menurut saya. Sama sih, Bu, ngerasain juga. Ya mungkin ada tambahan juga ya, kita juga perlu melihat dari sisi mahasiswa ya. Dengan adanya perkuliahan online ini otomatis akan menambah beban tugas ya yang diberikan kepada mahasiswa. Karena kan yang tadi saya bilang feedback yang kurang sehingga beban dilimpahkan kepada mahasiswa untuk mengerjakan tugas di rumah, betul. Nah, kedua yang perlu kita pikirkan juga adalah ini sarana dan prasarana yang digunakan oleh mahasiswa. Kita kan tahu tidak semua mahasiswa memiliki jaringan internet yang memadai di rumah. Juga tidak semua mahasiswa juga ada kuota terus gitu kan. Nah, itu yang perlu kita saya sebagai dosen juga perlu memberikan suatu kelonggaran karena keadaan yang tidak bisa dipaksakan gitu, yang seharusnya fasilitas itu diberikan oleh kampus gitu kan, karena kita sudah membayar uang kuliah, sehingga dengan adanya kuliah online ya kalau saya pribadi sedikit memberikan kelonggaran bagi mahasiswa gitu, jadi tidak bisa dipaksa harus harus sesuai dengan aturan yang bla 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 blanya gitu. Oke, Bu, apakah ada kesulitan ketika melakukan pengajaran sistem online ini? Kalau kesulitan sih pertama saya jujur harus adaptasi juga dengan sistem baru ya di LMS itu. Saya perlu mengulik lah istilahnya gitu kan sebelum perkuliahan online waktu itu dimulai. Begitupun dengan dosen-dosen lain mungkin yang belum terbiasa dengan teknologi sehingga ada beberapa kendala dan sulit ya karena kita tidak bisa bertemu langsung, tidak bisa menanyakan ke kampus. Jadi kita mau nggak mau belajar sendiri. Kalau untuk nyiapin materi mungkin ya harus dimaksimalkan, harus dipikirkan apa yang membuat mahasiswa tetap mau belajar gitu walaupun ada di rumah gitu. Yang ketiga yaitu saya juga perlu memaklumi bahwa
mungkin saja ada mahasiswa yang terkendala kuotanya atau sinyal internetnya, seperti itu. Oke, apakah ada perbedaan yang signifikan antara perkuliahan tatap muka dengan perkuliahan online ini, Bu? Oh jelas, Menurut Ibu? kalau perkuliahan tatap muka, ya itu tadi yang saya bilang, feel-nya ya, kalau di kelas kan saya bisa lihat dari kalian tuh ekspresi wajahnya seperti apa, suasana di kelas itu seperti apa, tanggapan dari kalian, maksudnya kayak riuh-riuh di kelas itu kan, itu merupakan sebuah feedback ya dari saya, cara saya mengajar di kelas. Sedangkan kalau online, yang lain di-mute, terus saya ngoceh sendiri gitu kan, misalnya kan. Nah, itu tuh nggak tahu ya, kita nggak tahu mahasiswa itu lagi ngapain, apakah dia fokus mendengarkan atau mungkin udah nundutan atau gimana kan gitu. Atau mungkin ada Gitu kesibukan sih. lain mungkin ya? Betul. Bagaimana pesan Bu Ananda selaku dosen terhadap mahasiswa di kala COVID-19 ini? Kalau yang Dan saya pertama juga sih, sedang bersama beberapa, bagaimana pesan Bu Ananda selaku dosen terhadap mahasiswa di kala COVID-19 ini? oke, kalau menurut saya, saran dari saya, ya pertama ikuti anjuran pemerintah saja supaya pandemi ini cepat turun lah ya, cepat tidak ada dari Indonesia supaya kita bisa berkuliah lagi seperti biasa. Yang kedua, ya maksimalkan yang apa ya di rumah gitu. Jadi walaupun tetap di rumah, tidak berkomunikasi tatap muka secara langsung dengan teman-teman, silaturahmi tetap dijaga, kreativitas tetap dimaksimalkan ya seperti ini nih membuat tugas tetap dimaksimalkan menggunakan media sosial gitu kan. Nanti juga ke depannya setelah pandemi ini selesai, ya mungkin kalian akan terbiasa dengan teknologi-teknologi yang sekarang kalian pakai ini gitu. Ya lebih pinter lah istilahnya nanti mah ke depannya kan pasti. Oke, oke. Oh ya Bu, pertanyaan terakhir ini dari saya, ketika WHO mengatakan bahwa virus corona itu tidak akan lenyap atau seperti hanya kayak kasus HIV, berarti kita harus belajar adaptasi dengan virus tersebut. Betul, Itu bagaimana tuh, Bu? Apakah betul, ntar perkuliahan di masa perkuliahan itu ada kayak physical distancing atau apa? Ada oke. aturan baru kah? Kalau saya pribadi sih, kita ngikutin aturan dari pemerintah aja ke depannya gimana nih ya setelah PSBB ini berakhir, keputusan apa yang akan diberikan oleh pemerintah dan nanti itu pasti akan menjadi keputusan dari, fakultas atau universitas kita. Selama nanti misalnya universitas akan memberlakukan physical distancing misalnya duduknya mungkin berjauhan atau gimana, ya saya akan mengikuti saja prosedur dari apa namanya, Ya kampus. dari kampus. Nah, terlepas dari itu kita juga jadi sudah terbiasa untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat kan, kita sudah terbiasa untuk apa, pakai masker gitu, kita udah terbiasa cuci tangan dari manapun kita harus cuci tangan. Nah, itu menurut saya sih perlu terus diterapkan gitu, kalau cuci tangan itu memang memang untuk kebersihan kita sih gitu. Jadi bukan hanya ada corona aja gitu, cuci tangannya memang harus gitu. Jadi ada upaya mungkin ke depan ada signifikan juga dari pihak kampus ya Bu. Betul. Ya saya mengikuti aja prosedur nanti dari universitas seperti apa ya kita jalankan, kita dosen dan mahasiswa juga menjalankan aturan tersebut. Insya Allah ya nggak ada lah dari di Unpas yang kena corona ya, amit-amit. Semoga Bu, amin Bu. Amin. Sehat-sehat semuanya. Oke Bu, terima kasih Bu udah Sip, mau menjawab pertanyaan kita. Vin, sama-sama. oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama mahasiswa salah satu FISIP Unpas bersama siapa? Sandi Gilang. Teteh yang satunya? Pak, Oke, langsung aja kita ke pertanyaan dari Teteh Siva dulu. Jurusan apa dan kelas mana Teteh di FISIP ini? dari jurusan
Dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas J. Kelas C ya. Kalau Sandi ini gimana? Sama dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas J. Oke, bagaimana pendapat kalian tentang perkuliahan online yang saat ini sedang berlangsung? Dari Teteh Siva dulu mungkin. Halo? Iya baik. Ribet ya, apalagi masalah-masalah teknis gitu. Kayak harus login di LMS, terus ada WA group, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Tapi setelah dijalani ternyata simple-simple aja sih, enjoy-enjoy aja gitu untuk melakukan kuliah online ini. Kalau dari Sandi Itu sih sendiri gimana? yang dirasain sama saya. Kalau misalkan dari saya emang bisa dibilang simple juga sih. Maksudnya kita tinggal check in dari login LMS atau cuma sharing-sharing di WA group. Cuma kalau dari kuliah online kayak gini sih bisa memberatkan mahasiswa-mahasiswa Unpas ya. Dari yang mulai kita nggak efektif juga dari mulai perkuliahannya. Terus dimulai dari kan kita juga ini tergantung sama kuota ya, kuota sama sinyal. Jadi yang kuota yang benar-benar kita harus punya kuota atau sinyal yang kuat. Kadang juga dari beberapa dari kita juga kan banyak banget yang kurang informasi terkait tugas, terkait informasi sharing-sharing yang tugas tes lainnya. Itu karena apa? Karena mereka tuh nggak pernah cek login di LMS atau nggak pernah absen atau nggak pernah cek WA group gitu sih. Benar-benar sulit sih kalau misalkan kata saya. Berat juga. Jadi kan saya waktu itu pernah ikutan nih beberapa kali webinar. Hal yang saya rasain itu produktif sih kalau melalui Zoom meeting kayak gini. Jadi ngerasa bersama narasumbernya itu lebih dekat gitu, lebih bisa berinteraksi. Kayak gitu sih, beberapa kali ikutan webinar itu ngerasa kayak, oh iya lebih paham sih menurut aku. Kalau misalkan sinyalnya mendukung. Waktu itu alhamdulillah mendukung waktu webinar. Beberapa kali ikutan webinar, alhamdulillah lancar aja. Nggak ada kendala yang kayak gimana-gimana sih selama webinar. Kalau dari Hasan nih? Kalau misalkan dari saya sih sama bisa dibilang produktif juga. Cuma yang jadi kendala apa ya, kayak kuliah umum gitu tuh kita kadang nggak fokus sama apa yang disampaikan sama narasumber. Kadang ya emang benar-benar ya kuliah online tuh fokus kita kebagi dua, entah kita yang sambil tiduran sambil rebahan, tapi karena emang jadwal kuliah online atau kuliah umumnya itu ada gitu loh. Kadang ada beberapa orang yang emang mereka sekedar cuma masuk, cuma login, tapi mereka nggak ngedengerin gitu. Yang penting mereka absen kayak gitu sih. Dan saya juga pernah kayak gitu. Karena di situ ya posisi baru juga bangun tidur kayak gitu. Kadang banyak juga yang kayak gitu. Itu sih kendalanya. Kalau produktif memang benar-benar produktif juga sih. Maksudnya kalau misalkan ditanya mengenai kalau jaringan atau kuotanya memadai juga. Nah, tadi kan menurut pendapat Teh Siva dan Zandi seperti itu. Nah, bagaimana Kak, pertanyaan terakhir nih, apa pesan yang ingin disampaikan oleh kalian berdua di masa pandemi ini untuk kedepannya, untuk pihak kampus ataupun dosen-dosen yang lainnya? Selama masa pandemi ini ya. Mungkin ya selama pandemi ini mau berakhir ataupun tidak, seperti apa? Siapa dulu nih? Sandi dulu. Boleh. Kalau misalkan Sandi sih, pesan yang pertama dari Sandi buat apa ya pihak kampus. Kalau misalkan dari Sandi buat pihak kampusnya itu buat untuk pihak mahasiswa, untuk dosen atau pihak kampus, Sandi pengen maksudnya dosen tuh lebih meringankan mahasiswanya sih terkait masalah tugas, masalah ujian-ujian, karena kan nggak semua mahasiswa yang benar-benar mereka tuh langsung ngerti nangkep materi apa yang disampaikan dosen melalui sosial media ini. Karena yang kita takutin sekarang tuh kita sekarang ngerjain tugas seadanya atau absen seadanya,
dapat nilai juga seadanya gitu loh nanti, semisal nanti gitu loh yang kita takutin sekarang. Itu yang Sandi harapkan buat para dosen kayak gitu sih. Terus ya kalau buat kampus sih, kalau misalkan Sandi pribadi, kalau misalkan kelas subsidi, Sandi kurang sih, maksudnya dengan kampus yang ngasih katanya 50.000 ya, 50.000 katanya per bulan. Cuma kalau misalkan Sandi sharing sama kampus lain, Sandi mikir kalau misalkan kok kampus kita kecil gitu loh dibanding sama kampus-kampus lain, dengan mereka yang mikir dengan Sandi yang mikir juga kalau misalkan emang 50.000 itu dapat buat apa gitu loh, kayak kita buka ini aja susah kayak gitu loh, kita buat login segala macam susah kayak gitu kan, kalau buat sebulan kayak gitu sih kurang apa ya, kurang kayak efektif juga sih kalau misalkan 50.000 mungkin buat beberapa, dan emang mereka juga banyak yang sharing ke Sandi katanya emang kayak kok Unpas cuma dikasih 50.000 San, emang yang kita kan dapat info 150.000 sebulan, katanya ternyata 30.000 sebulannya kayak gitu sih yang Sandi kaget buat masalah pihak kampus. Kalau buat masalah mahasiswanya sendiri selama masa pandemi ya itu tergantung individu masing-masing ya, mereka mau rajin atau mereka mau aktif atau mereka mau pasif atau mau gimana. Cuma kalau misalkan Sandi sih ya itu sih lebih mengharap dosen lebih meringankan aja sih, lebih mengerti apa yang mahasiswa inginkan gitu loh. Sekedar kayak kita, yang penting mahasiswanya sendiri kita saling ingetin sih kalau misalkan ada tugas kayak dari kita sih, yang penting kita sering sharing, kayak Sandi juga sama Tesipa kan sering sharingnya kayak tugas ada apa aja, atau kayak ini tugas harus kayak gimana, materinya apa aja kayak gitu sih. Yang penting kayak kita benar-benar jangan sampai egois di masa pandemi ini, kayak saling membantu juga satu sama lain gitu sih. Oke, sudah untuk penyampaiannya. Terima kasih Ya, ya untuk Teh Sandi dan Sandi. Teh Siva juga terima kasih, sehat-sehat selalu, salam untuk keluarga. Terima kasih semuanya. makasih. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, Rektor Universitas Pasundan membuat kebijakan meliburkan perkuliahan. Dan perkuliahan tatap muka juga dibatasi, digantikan dengan pertemuan daring menggunakan Google Classroom, Zoom, dan e-learning. Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Unpas melakukan perkuliahan jarak jauh menggunakan WAG atau WhatsApp Group, Zoom, dan e-learning. Di samping itu, untuk memaksimalkan perkuliahan, dosen Ilmu Komunikasi FISIP Unpas menggelar kuliah umum dengan narasumber-narasumber terpercaya. Salah satunya adalah produser CNN. Nah, kalau liputan harian, ini kalau tadi untuk liputan panjang datangnya dari kita sendiri. Jadi kita yang mengusulkan ke Dewan Redaksi, bahas kalau disetujui termasuk anggarannya berapa, karena kan harus ke Bali gitu segala macam. Termasuk untuk anggaran kita juga nanti susun berapa anggarannya, kebutuhannya apa saja. Tadi itu termasuk ke dalam logistik liputan itu tadi. Nah, nanti ketika disetujui kita laksanakan. Nah, untuk kedua ini soal liputan harian, ini juga sama sih, basicnya adalah riset dari meeting Dewan Redaksi gitu. Jadi setiap harinya mereka ada meeting, besok kita mau mengangkat isu apa, dan nanti timnya akan ditunjuk seperti itu. Jadi memang penugasannya dari atas, tapi kita juga boleh usul untuk liputan harian ini. Lebih simpel sih daripada untuk mengusulkan liputan panjang tadi. Nah, setelah ada penugasan, tetap kita harus riset singkat doang, nggak perlu ada abstrak ataupun latar belakang, karena itu sudah dibuat oleh redaksi. Kita biasanya hanya riset fokus aja, kita mau fokus kemana. Kadang fokusnya sudah ada, tapi kita juga boleh mengubah fokus itu. Nah, yang kedua, selain fokus adalah soal keberimbangan. Nah, misalnya fokusnya tadi lebih ke upaya dari petugas. Dianggap misalnya upaya dari petugas kurang maksimal seperti itu. Nah, tapi kita juga harus berimbang gitu. Ketika kita melihat, di lapangan petugas dianggap
kurang maksimal dalam melakukan penyekatan upaya mudik seperti itu. Itu kan dari sisi kritisinya. Tapi kita harus tanya juga ke mereka mengapa hal tersebut terjadi. Gitu. Apakah memang karena adanya simpang siuran aturan atau misalnya jumlah personel yang kurang. Seperti itu. Jadi harus ada jawaban dari pihak yang kita kritisi. Dan yang ketiga adalah soal simplicitas atau simple. Ini gunakan bahasa sehari-hari, bahasa yang baku juga, tidak bertele-tele. Jadi supaya nanti masyarakat yang menonton ini bisa dapat pesannya dengan jelas seperti itu. Nah, untuk live report juga sama sih, ada 3 hal yang kita diajarkan di CNN. Yang pertama ini adalah simple juga sama, nggak boleh terlalu panjang, jangan bertele-tele, gunakan bahasa yang dimengerti, bahasa baku. Kemudian yang kedua harus based on data, sampaikan sesuai dengan data dan fakta di lapangan. Dan yang ketiga adalah connect atau ada interaksi. Jadi nggak cuma satu arah kita ngobrol kayak ngobrol sendiri, tapi juga harus interaksi baik dengan anchor di studio ataupun dengan masyarakat. Jadi istilahnya kita dengan misalnya menyebut ya bagi Anda misalnya akan melewati kilometer 31, harapkan membawa surat tugas segala macam. Jadi kita mengajak diri live itu adalah bukan hanya ngobrol dengan anchor atau hanya seolah-olah ngobrol sendiri, tapi juga bagaimana kita berbicara dengan audiens. Sekarang saya mau liatin contoh-contoh aja mungkin ya, kalau diizinkan sama Pak Zi. Silakan Pak Angga. Ya. Bentar. Ya, Pak Angga di lapangan, silakan. Naskah. Oke. Tadi ya, sambil saya siapin, mungkin mau tanya dulu. Ada yang mau nanya dulu soal basic. Itu mungkin kalau dari saya mah, ini aja Pak Angga, kan di media penyiaran itu ada radio dan televisi. Dua-duanya punya poin simpel. Nah, simpelnya itu ada yang membedakan nggak sih? Kan kalau kita di radio dulu seperti itu, atau mungkin udahlah sekarang mah kan baku ya bahasanya. Sekarang mah lebih general aja, sama aja kayak di radio gitu. Oke. Jadi memang tergantung nih Pak Zi ya, apa yang sedang kita angkat. Misalnya kan CNN pun sekarang mengerjakan liputan yang lebih istilahnya lebih entertain gitu ya. Ambil contoh misalnya kalau di acara pagi, kalau teman-teman nonton CNN Indonesia Good Morning, itu ada beberapa liputan yang misalnya mereview tempat-tempat yang lagi hits gitu ya. Ini sebelum misalnya pandemi. Atau misalnya makanan-makanan yang sering dipesan ketika pandemi ini sedang berlangsung. Nah, liputan-liputan seperti itu tentu saja membutuhkan keluasan dalam berbahasa. Jadi nggak mesti baku. Terima kasih loh Kang Angga sudah memberikan ilmunya, sudah sharing juga. Yap. Besok katanya mau balik lagi ke Jakarta. Sehat-sehat semuanya ya. Amin. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Jessica Fauzia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Unpas Lengkong.